We basically messed up almost every aspect of the Model 3 production line. Everything was messed up. I lived in the Fremont and Nevada factories for 3 years, fixing that production line, running around like a maniac through every part of that factory, living with the team. I slept on the floor so that the team who was going through a hard time could see me on the floor, that they knew that I was not in some ivory tower. Whatever pain they experienced, I had it more. I mean, there wasn't any other way to make it work. There were 3 years of hell, 2017, 18, and 19. It was the longest period of excruciating pain in my life. There wasn't any other way, and we barely made it, and we were on the ragged edge of bankruptcy the entire time. It had to be done, or Tesla would be dead. At this point, I think I know more about manufacturing than anyone currently alive. Elon sangat paham mengenai itu, dan saya offer ke dia, kalau kau mau bikin pabrik yang clean energy, yang end to end dapat green product, the best place to go is Indonesia. Nggak ada yang lain. Dengan cost listrik hanya 5 sen per kilowatt hour, dengan tadi transportation costnya kira-kira hanya $1 mengangkut bahan-bahan itu, siapa yang bisa ngelawan kita? Kita harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri mobil listrik. Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium. Boksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. Hilirisasi bahan-bahan mentah mineral kita harus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat, memberikan nilai tambah yang optimal. Untuk menjadi pemain kunci di kendaraan listrik, kita perlu membangun ekosistem yang kuat. Tanpa ekosistem yang kuat di dalam negeri, kita akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendorong elektrifikasi di Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Di Indonesia saat ini tersedia berbagai macam mobil listrik. Perusahaan rintisan maupun pabrikan besar tidak mau ketinggalan memasarkan produknya di Indonesia. Mulai dari Hyundai, DFSK, Wuling, Lexus, Renault, Nissan hingga Tesla. Berbicara mengenai Tesla, mereka baru saja resmi mengumumkan akan membuka kantor dan showroom di Malaysia. Padahal, sudah sejak beberapa tahun terakhir diskusi intens telah dilakukan Tesla dengan pemerintah Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan untuk mendekati Tesla pada pertengahan Mei 2022 lalu. Namun hingga kini Tesla masih menimbang-nimbang untuk membangun pabrik di Indonesia. Meski gaung Tesla terdengar cukup riuh di kalangan masyarakat Indonesia, siapa sangka ternyata mobil listrik pabrikan Tesla sepi peminat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penjualan yang rendah sejak 2021 lalu. Bahkan hingga pertengahan 2022, Tesla hanya bisa menjual sekitar 241.000 unit di seluruh dunia. Salah satu penyebabnya adalah saat ini banyak mobil listrik keluaran merek lain, terutama dari Cina yang lebih murah harganya. Elon Musk pun akhirnya memutuskan untuk memangkas harga kendaraannya di Cina selama berbulan-bulan. Pemotongan tersebut sebagian besar merupakan langkah strategis yang pada awalnya membantu Tesla menopang permintaan di tengah meningkatnya persaingan. Sayangnya, penurunan harga mobil Tesla baru-baru ini tidak mendapat hasil sebaik diskon sebelumnya. Banting harga yang dilakukan Tesla juga membuat pembeli awal geram. Mereka menuntut pengembalian uang untuk selisih harga dari saat mereka membeli mobil beberapa minggu atau bulan sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. Perang harga serupa juga sedang terjadi di Amerika Serikat. Tesla melakukan langkah serupa di Amerika Serikat pada awal tahun dengan pemotongan hingga 20% pada sedan Model 3 dan SUV Model Y. Pemotongan tersebut segera mengikuti tahun 2022 yang sulit bagi perusahaan di mana itu jauh dari ekspektasi Wall Street. Nah, sebagai negara yang memiliki bahan baku pembuatan mobil listrik, bukan hal aneh jika saat ini Indonesia juga tengah gencar mencari investor. Investasi adalah sebuah hal yang baik,
Namun, alangkah lebih baik jika kita mengenal profil investasi dan juga profil risiko sebelum berinvestasi. Seperti investasi yang sudah melahirkan pabrik kendaraan raksasa di Indonesia, Hyundai. Didirikan pada tahun 2020, Hyundai Motor Indonesia adalah anak perusahaan penjualan dan distributor resmi Hyundai Motor Company untuk mobil penumpang Hyundai di Indonesia. Tak tanggung-tanggung Hyundai menginvestasikan 1,55 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan pusat manufaktur pertamanya di ASEAN tersebut. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB mulai Senin ini. Pemerintah Indonesia merujuk keberhasilan Norwegia dalam mengadopsi kendaraan listrik, di mana stimulus dan insentif pemerintah bisa mendorong perluasan pemakaian kendaraan listrik sekaligus menurunkan impor BBM. Ini merupakan langkah serius Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia produsen kendaraan listrik besar dunia. Dengan atau tanpa Tesla, Indonesia telah membuktikan mampu membangun industri masa depan. Bagaimanapun Tesla dan Elon Musk hanyalah nama. Mereka memiliki nama besar karena didukung oleh pemberitaan media barat juga. Tapi soal uang, pemerintah Indonesia lebih baik fokus ke investor besar lainnya. Sebab perlu kerja keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengolah kekayaan alam. Karena tanpa keahlian dan pengetahuan yang cukup, selamanya kita akan bergantung dari luar. Memang apa yang dilakukan Jokowi cukup baik, memberi nilai tambah produk sebelum diekspor, tapi itu pun belum cukup. Kita tidak mungkin jadi eksportir baja atau baterai terus-menerus, tapi harus merambah ke kendaraan listrik.